أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada pada tanggal 2 dari bulan Dzulhijjah. Kalau untuk perhitungan Indonesia kita berada pada hari pertama. Kita dapat kembali melanjutkan renungan kita di bawah naungan surah Yasin. Malam hari ini insyaallah kita akan renungkan bersama-sama dimulai dari ayat 49. Sebelumnya sebagaimana biasa marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di antara pokok dari agama kita yang merupakan pokok dari keimanan yaitu beriman kepada hari akhir. Hari berakhirnya kehidupan dunia ini, kemudian lahirlah hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan manusia seluruhnya dikumpulkan, tak ada seorang pun yang akan tertinggal. Begitu pula amal-amal mereka semuanya akan diungkapkan. Dan pada hari tersebut setiap orang akan menerima balasan mereka yang setimpal. Yang berbuat kebaikan akan menerima balasan yang lebih baik, sedangkan yang berbuat keburukan
dia akan menjumpai balasannya yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam suratul Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami benar-benar mengetahui apa yang menjadi bisikan hatinya. Rahasia hatinya semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada dia kepada apa? Kepada pembuluh darah jantungnya. Al-warid jamaknya al-auridah, menggambarkan hadis sekalian pembuluh darah jantung. Setiap orang pasti akan merasakan denyut jantungnya. Dia merasakan begitu dekat dengan dirinya. Ketahuilah bahwasannya Allah lebih dekat kepada seseorang daripada seseorang dengan denyut jantungnya sendiri yang begitu dekat. Ini sebagai satu perumpamaan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Lalu Allah terangkan kepada kita apa yang selama ini tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Kita anggap ucapan, perbuatan, sikap kita ini semua akan berlalu begitu saja, padahal semua tercatat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu menjadi perhatian kita hingga di saat kita bicara atau berbuat sendiri atau di tengah keramaian kita akan berhati-hati. Idh yatalaqqal mutalaqiyan, ketika dua malaikat yang selalu menunggu menanti bersiap siaga di kanan dan di kirinya mencatat apa-apa yang diucapkan maupun diperbuat oleh manusia. Yatalaqqa artinya menerima. Idh yatalaqqal mutalaqiyan, ketika dua malaikat dalam keadaan siaga menerima dan mencatat semua yang kita lakukan dan kita ucapkan. Anil yamini wa anis shimal, di sebelah kanan dan kiri kita. Ma yalfidhu min qaul. Kalau hanya menjadi bisikan hati, malaikat tidak punya wewenang untuk mencatat. Ini merupakan rahasia Allah. Tapi begitu dia mengucapkan satu ucapan, ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid, kecuali di hadapannya malaikat dalam keadaan siap siaga mencatat apa yang dilakukan. Sebagian orang beranggapan bahwa raqib atid itu nama dua malaikat. Padahal raqib atid dalam bahasa Arab merupakan kata sifat. Raqib yang selalu mengawasi, atid dalam keadaan siaga. Jadi bukan nama dua malaikat di sini raqib atid, di sini juga apa? Raqib atid. Artinya malaikat di kanan kiri kita dalam keadaan siap siaga dan mengawasi semua apa yang kita ucapkan dan kita perbuat. Begitu keluar ucapan kata-kata dari mulut kita, maka akan dicatat oleh kedua malaikat, baik ataupun buruk. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kenapa semua ini dicatat? Karena semua ini akan apa? Akan menerima balasannya atas apa yang diucapkan maupun diperbuat. Tidak ada satupun yang sia-sia. Tahu-tahu kehidupan dunia berlalu begitu cepat, datanglah detik-detik sakratul maut. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah saat-saat sakratul maut bil haq. Artinya apa? Dengan hak maksudnya semua yang tadinya kabur, semua yang tadinya diingkari dan tidak jelas, semua akan tampil dengan jelas, dengan hak. Tidak ada keraguan sedikit pun pada hari tersebut. Waja'at sakratul mauti bil haq, datanglah detik-detik sakratul maut
dengan membawa kebenaran dan menyingkap hakikat daripada kehidupan yang tadinya tertutup. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang dulu kamu tidak pedulikan dan kamu abaikan. Ternyata jarak antara kehidupan kematian begitu dekat, begitu pula antara kematian dan hari kebangkitan. Wa ja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Kemudian datanglah tiupan sangkakala. Sangkakala, ya, kebangkitan di saat manusia dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan hari yang telah Allah peringatkan sebelumnya. Itulah merupakan hari yang telah Allah Subhanahu wa taala peringatkan sebelumnya. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala kebangkitan. Itu merupakan hari, ya, yang telah diperingatkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Bukan datang tanpa peringatan, tapi merupakan hari yang telah diperingatkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan pada hari tersebut datang setiap orang didampingi oleh dua malaikat, satu sa'iqun, satu yang menggiring orang tersebut, yang kedua sebagai saksi. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, setiap orang ketika dibangkitkan didampingi oleh dua malaikat. Kalau tadinya dua malaikat sebagai pencatat, penulis amalnya, pada hari tersebut satu malaikat akan menggiring menunjukkan jalannya, satu lagi malaikat akan menjadi saksi. Datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, ketika dibangkitkan betul-betul dengan kabar gembira. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ketika orang yang beriman dibangkitkan, pada saat sakaratul maut malaikat datang membawa kabar gembira. Demikian pula dalam kuburnya pun malaikat juga membawa kabar gembira. Ketika dibangkitkan di hari kemudian nanti, dua malaikat tersebut akan mendampinginya sambil mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian takut di saat orang mengalami ketakutan, jangan kalian berduka dan bersedih, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan bagi kalian. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia mereka mendapatkan kabar gembira, karena dulu suatu di dunia mereka jadikan Allah sebagai walinya, maka Allah juga menjadikan mereka sebagai para aulia-Nya. Maka orang yang menjadi aulia Allah, orang-orang yang damai hidupnya, yang aman, tentram, dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Kelanjutannya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu kamu dalam keadaan apa? Dalam keadaan tertutup oleh semua ini. Sibuk hanyut bersama kesenangan dunia, beriforia, bersenang-senang. Kamu menganggap apa? Tidak akan ada pertanyaan, tidak akan ada hari hisab dan hari kebangkitan. Oleh karena itu menyedihkan sekali di tengah-tengah orang-orang yang miskin, yang susah, yang menderita, kita saksikan sebahagian orang menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli tiket Coldplay, harganya sampai 11 juta rupiah. Calok menjual harga 22 juta rupiah. Mereka menganggap ini sebagai prestis buat mereka bisa menghadiri apa? Acara konser yang diadakan oleh Coldplay. Uang yang dikeluarkan bukan hanya sia-sia tapi akan mencelakakan dirinya. Coba digunakan untuk membantu fakir miskinnya,
kerabatnya yang susah, untuk membantu saudara-saudaranya yang butuh, bahkan untuk membeli 1 piring dan 2 piring nasi berarti buat mereka. Tapi ini orang-orang yang sama sekali tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mencari kesenangan, kepuasan, beriforia. Mereka anggap ini merupakan apa? Pertanda kemajuan atau mengiringi zaman yang modern saat ini. Padahal kebahagiaan orang yang beriman di saat mereka bisa betul-betul membuat orang yang berduka gembira, yang bersedih mereka betul-betul merasakan kebahagiaan, yang bercucuran air mata mereka bisa menghapuskan air mata mereka, bermanfaat untuk sesama mereka. Ini merupakan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Dahulu kamu lupakan semua ini, kamu dalam keadaan tertutup oleh kehidupan dunia, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, maka hari ini kami singkap tirai yang tadinya menutupi mata hatimu, pandangan matamu pada hari ini dalam keadaan tajam. Coba para jamaah sekalian renungkan bersama-sama. Kalau seorang dalam kehidupan dunia mengalami kerugian, masih bisa digantikan. Selagi ada umur, kesempatan dia bisa menggantikan kerugiannya. Betapa besarnya kerugian tersebut, dia masih bisa menggantikan. Tapi renungkan pada saat kita dibangkitkan, kesempatan telah berakhir, yang ada kita akan menerima balasan atas apa-apa yang pernah kita perbuat pada hari tersebut. Coba bayangkan, pada hari tersebut yang ada kehidupan, tidak akan ada kematian. Yang beriman akan hidup dalam kebahagiaan, tapi yang tidak beriman mereka akan hidup dalam penderitaan. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan mati dan tidak pula dapat dikatakan hidup. Bagaimana dapat dikatakan hidup sedangkan dirinya dalam siksa dan penderitaan? Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. 2 malaikat yang mendampingi dirinya datang ke hadapan Allah sambil mengantarkan orang ini, hadza ma ladayya atid, ya Allah, inilah yang tersedia di tangan saya dari catatan hamba-Mu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu tanpa diberitahukan malaikat, tanpa catatan malaikat Allah Maha tahu. Tapi Allah ingin menghukum berdasarkan bukti dan kesaksian. Langsung Allah berkata kepada 2 malaikat, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Wahai kedua malaikat yang selama ini kamu menjadi pencatat, pendamping dirinya, campakkan ke dalam api neraka jahanam, kulla kaffarin anid, tiap orang yang ingkar lagi membangkang. Ingkar terhadap kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala paparkan walaupun dia tahu. Anid, kalau diberikan peringatan, bukan hanya dia menolak, bahkan bersikap meledek dan mengolok-olok. Menjadi seorang yang pembangkang walaupun dia tahu kebenaran. Manna'in lil khair, kalau untuk kebaikan kikirnya luar biasa. Untuk membantu orang dia berhitung. Tapi kalau untuk beriforia, berfoya-foya, seperti untuk membeli tiket Coldplay, dia tidak sayang-sayang. Tapi kalau untuk membantu saudaranya yang susah, dia akan mengajukan alasan yang bermacam-macam. Usaha lagi sepi, perdagangan lagi rugi, padahal untuk kemaksiatan dia tidak sayang sama sekali keluarkan uangnya. Kalau seandainya katakan acara konser tersebut uangnya kembali kepada rakyat, masih mending. Uang tersebut akan berubah menjadi mata uang asing yang diberikan kepada orang-orang asing, bukan untuk bangsa kita. Ini merupakan perbuatan bukan hanya sia-sia, tapi perbuatan dosa, perbuatan aniaya yang kelak akan membuat dirinya mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban yang berat, karena dia beriforia di tengah-tengah ratapan tangisan orang-orang yang butuh. Jadi alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'in lil khair mu'tadim murib. Untuk kebaikan dia kikir dan hidupnya selalu melanggar dan melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah. Murib, jiwanya penuh keraguan terhadap hari akhir dan hari pembalasan.
manna'in lil khairi mu'tadim murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Dalam kehidupan dunia dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menciptakan tanpa sekutu, memberikan dia rezeki tanpa sekutu, tapi dalam kehidupan dunia loyalitasnya, pengabdiannya bukan tertuju pada Allah, tapi ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'alqiyahu fil adzabis syadid, campakkan orang semacam ini ke dalam azab yang benar-benar amat pedih. Ini keputusan datang dari Allah. Kalau di dunia orang bisa protes, Ustadz jangan ekstrim, nggak bisa begitu. Kita di zaman modern, apalagi Indonesia merupakan negara Pancasila. Kita nggak bisa begitu hitam putih, kita harus begini, harus begitu. Sampai di hari akhir nanti, orang yang dulunya suka memprotes kebijakan Allah, silahkan protes keputusan Allah yang mengatakan fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Mereka-mereka yang sombong di muka bumi, yang banyak hari sekalian menentang kebijakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut mereka tidak akan mampu hari sekalian berkotek atau berbicara. Ini merupakan hari sekalian kenyataan yang kelak akan dihadapi oleh setiap orang. Yang menyedihkan, Allah gambarkan kepada kita sikap dari syaitan yang tadinya berupaya untuk menggoda kita, merayu kita. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Allah sebutkan lagi pendamping yang lain, bukan malaikat. Qarin yang kedua di sini syaitan. Syaitan berkata kepada Allah, ya Allah, bukan saya yang menyesatkan dirinya, tapi dia yang berada dalam kesesatan yang amat jauh. Kira-kira ucapan syaitan benar gak? Bukan saya yang menyesatkan dirinya, tapi dia memang yang berada dalam kesesatan yang amat jauh. Sebetulnya ucapan syaitan ada benarnya. Ketika para nabi, para rasul mengajak orang ini untuk kembali kepada Allah, beriman padanya, setelah menyaksikan ayat Allah, dia tolak. Waktu syaitan ajak untuk bergabung bersamanya, dia sambut, dia mengatakan, ini baru teman yang sejati. Berarti ini pilihan dia, bukan kesalahan syaitan secara penuh. Betul enggak? Jadi kita perhatikan sama-sama di sini, orang yang mengikuti syaitan tidak dapat menyalahkan syaitan sepenuhnya. Karena Allah telah kirimkan Rasulnya, turunkan kitabnya, berikan peringatan, tapi semua diabaikan dan tidak dihiraukan. Akhirnya pada saat tersebut ketika manusia bertengkar bersama syaitan, Allah katakan, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kalian tidak perlu bertengkar di hadapanku saat ini. Aku telah berikan peringatan kepada kalian sebelumnya. Jangan kalian beralasan macam-macam. Pada saat tersebut hadirin sekalian, bisa enggak keputusan Allah diralat oleh Mahkamah Konstitusi? Atau intervensi dari kepala negara umpamanya? Bisa enggak? Silahkan tunjukkan kekuatannya pada hari tersebut. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Pada hari ini keputusanku tidak akan dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak pernah berbuat aniaya kepada hambaku, karena Allah telah berikan peringatan, berikan kesempatan, bukan sehari dua hari. Dia berbuat salah, berbuat dosa, seandainya memohon ampun, bertaubat kembali pada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Ini hadirin sekalian, sekelumit kisah yang Allah ceritakan dalam suratul Qaf. Kalau kita kembali ke surat Yasin tadi, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka bertanya-tanya, berkata, bilakah akan terjadinya hari yang Allah janjikan tersebut? Mereka sering mengatakan apa? Enggak pernah ada orang yang mati kita dengar dihidupkan kembali. Mereka mengajukan alasan, mana mungkin orang-orang yang telah mati akan dapat dihidupkan kembali. Mereka lupa. Berapa banyak setiap harinya mereka menyaksikan kelahiran. Dari mana kelahiran tersebut terjadi? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi
mengulangi kehidupan yang telah ada sebelumnya. Merancang dari baru bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma ba'tsukum illa kanafsin wahidah, untuk kebangkitan kalian seluruhnya sama dengan membangkitkan seorang, tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah menjawab dengan satu ayat, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Apakah manusia tidak melihat, memperhatikan? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kami ciptakan dia dari cairan sperma yang keluar dari saluran yang kotor, yang baunya pun menjijikkan. Ini asal usul manusia kalau dia mau lihat ke belakang. Fa idza huwa khasimun mubin, begitu dia diciptakan menjadi manusia sempurna, berakal, berilmu, ternyata menjadi penentang, pembangkang terhadap Tuhan yang amat nyata. Wa daraba lana mathala. Lalu dia mengajukan perumpamaan dengan sombong dan bangga, seolah-olah dia merupakan seorang yang cerdik, yang bijak. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur? Allah menjawab dengan jawaban, satu jawaban saja. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang kelak akan menghidupkannya, yang pertama kali menciptakannya, atau yang menciptakannya untuk pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia betul-betul apa? Maha tahu tentang ciptaan, mengetahui tentang makhluknya, kemana dia pergi, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bagaimana Allah memberikan jawaban bukan hanya rasional, tapi membungkam mulut mereka. Kalau kalian ragu tentang hari kebangkitan, coba kalian tanya diri kalian, dari mana kehidupan kalian berawal? Apa kalian yang ciptakan? Apakah bapak ibu kalian? Sama sekali tidak. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Allah jawab dengan jawaban yang sederhana, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Kalau mereka ingin tahu kapan saat yang dijanjikan Allah, sebetulnya mereka tidak menantikan illa sayhatan wahidah, kecuali hanya suara atau satu suara yang amat dahsyat. Itu tiupan sangkakala, ta'khudhuhum wa hum yakhsimun, yang akan membinasakan mereka ketika mereka saling bantah-bantahan. Ketika mereka bertengkar saling membantah, ya, pada saat itu datang hadirin sekalian saat kiamat secara tiba-tiba yang akan membinasakan mereka. Ta'khudhuhum wa hum yakhsimun, ketika mereka sedang bertengkar dan berbantah-bantahan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Pada saat tersebut mereka tidak sempat lagi mengeluarkan wasiat dan mereka tidak lagi mampu untuk kembali ke tengah-tengah keluarga mereka. Man mata faqad qamat qiyamatuh. Orang kalau mati berarti kiamatnya sudah datang. Walaupun belum menyaksikan kehancuran dunia, tapi begitu dia mati terpisah dari kehidupannya, dia tidak akan mampu buat wasiat, tidak akan mampu kembali ke tengah keluarga mereka, bukunya ditutup, tidak ada kesempatan baginya untuk memperbaiki diri. Beda dengan kita saat ini punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau kita bersiap-siap juga untuk bekal dunia kita beberapa hari, apa yang kita akan bawa ke hadapan Allah untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tahu-tahu sangkakala yang kedua ditiup. Tiba-tiba mereka dari pusara mereka bermunculan ila rabbihim yansilun, menuju Tuhan mereka bersama-sama serentak mereka bergegas-gegas
Tidak ada seorang pun yang akan terlambat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang beralasan ini, beralasan itu ketika dipanggil oleh Allah, tapi ketika mereka dibangkitkan, bermunculan dari pusara mereka, mereka dengan bergegas-gegas bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ucapkan pada saat tersebut? Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduhai celakanya kami, betapa celakanya kami. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami, dari saat-saat tidur kami. Waktu mereka dibangkitkan dalam keadaan terkejut, seperti orang bangun dari tidur, begitu mereka tersadar, ternyata mereka jumpai, mereka bukan bangkit dari tidur mereka, seolah-olah yang tadinya bermimpi ternyata mereka jumpai hari tersebut merupakan hari kebangkitan. Oleh karena itu ketika mereka dibangunkan dalam keadaan tiba-tiba terkejut, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Hadza ma wa'ada ar-rahman merupakan ucapan malaikat. Jawaban dari malaikat yang menjawab mereka ketika mereka bertanya-tanya siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Dijawab hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah. Dulu Allah begitu pemurah, penyayang terhadap kalian. Di hari akhir pun Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Adapun yang ingkar, yang durhaka, yang tidak sama sekali menghargai Allah, maka mereka sendiri yang menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, wa sadaqal mursalun, dan maha benar apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan saat yang akan dilalui oleh setiap orang dari kita. Orang para jamaah sekalian kalau bangun dari tidur, menyaksikan kejutan, bagaimana perasaannya? Jangankan bangun dari tidur, kalau dia bermimpi buruk, dia merasakan bagaimana perasaan detak jantungnya? Kalau dia bermimpi buruk, detak jantungnya luar biasa. Nah begitu pula ketika mereka dibangkitkan pada hari tersebut, bukan hanya kejutan yang kecil, tapi kejutan yang akan membuat mereka betul-betul mengalami keadaan yang amat mengerikan, kecuali mereka-mereka yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhbarun. Sesungguhnya hanya dengan satu suara, suara yang amat dahsyat, semuanya mereka akan dihadirkan, dikumpulkan di hadapan kami. Baik yang berkedudukan, yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah, semua akan datang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang akan dirugikan atau dizalimi. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan amal yang pernah kalian perbuat. Seorang tidak akan dibebani dengan dosa orang lain. Dia juga tidak akan memikul dosa-dosa orang terdahulu. Tidak seperti keyakinan sebahagian agama yang menganggap manusia lahir ke dunia mewarisi dosa orang-orang tua mereka. Kisah-kisah semacam ini dalam Al-Quran amat banyak. Bukan tujuannya menakut-nakuti kita, tapi tujuannya untuk mengingatkan kita agar kita selalu dalam sikap kita, perbuatan kita diingatkan akan hari akhir. Karena kita yang betul-betul akan menanggung akibatnya, bukan orang lain. Malah orang lain yang kita zalimi dalam kehidupan dunia, di hari tersebut dia akan diuntungkan karena amal kebaikan kita yang akan diambil atau dosa orang tersebut yang akan dipindahkan kepada kita. Nah, kalau rakyat Indonesia, orang-orang Islamnya selalu ingat kepada Allah, ingat kepada hari akhir, ingat kepada hari yang Allah peringatkan,
niscaya mereka akan berhati-hati dalam ucapan dan sikap mereka. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Daripada mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang, menzalimi orang, alangkah indahnya kita berdiam atau kita berkata yang baik dan mulia, menghibur seseorang, memecahkan problemanya, memberikan nasihat yang baik, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Itu merupakan perbuatan-perbuatan yang akan menyelamatkan dan menguntungkan kita semua. Tapi disebabkan karena acara-acara hiburan kita berisikan dengan tayangan-tayangan yang mendidik orang untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, akhirnya masyarakat kita mengalami kerusakan. Acara-acara merumpi di televisi luar biasa banyaknya. Kita saksikan bagaimana hari sekalian ini merupakan hal yang marak. Akhirnya orang-orang kita punya kebiasaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Begitu juga humor-humor, lawakan-lawakan yang tidak patut. Bahkan terkadang laki-laki memerani peran seorang perempuan menjadi banci. Ini kan merupakan pendidikan yang tidak baik. Dianggap ini merupakan humor, satu hal yang biasa. Padahal di pendidikan yang bisa merusak anak-anak kita semuanya. Jadi kelihatannya kontrol terhadap acara dan siaran televisi kita betul-betul dalam keadaan loss, tanpa disadari berpengaruh terhadap anak-anak kita dan pertumbuhan-pertumbuhan mereka. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya, anak-anak? Mana ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, adakah malaikat yang bernama Harut dan Marut? Siapakah dia, tugas dia apa ya? Syukron. Ini pertanyaan waktunya sebetulnya saya jawab singkat aja. Nanti kita bahas pada pengajian berikutnya. Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Orang-orang Yahudi ketika menyaksikan Sulaiman dengan kejayaan kebesarannya, syaitan datang kepada mereka. Mengatakan, mau tidak kalian seperti Sulaiman yang punya kesaktian, mampu menguasai jin, mampu untuk melakukan berbagai macam hal-hal yang mistik. Mereka mengatakan mau. Dia bilang Sulaiman melakukan hal tersebut karena menguasai ilmu sihir. Karena menguasai ilmu sihir. Jadi Sulaiman mempelajari sihir dan mengajarkan sihir, itu menurut tuduhan mereka. Akhirnya orang Yahudi meninggalkan kitab Allah, kitab Taurahnya, digantikan dengan pelajaran sihir yang mereka pelajari. Nah, kita lihat kelicikan syaitan. Kita perpanjang sedikit ya. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa pemerintahan Sulaiman. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Sekali-kali Sulaiman bukan seorang kafir, walakinnas syayatina kafaru, tapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan manusia pelajaran sihir. Lalu kelanjutan dari ayat ini yang sering menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Mereka menafsirkan ma di sini isim mausul, ay wallazi unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa, ya terjemahannya, dan apa yang diturunkan pada kedua malaikat di Babil yang bernama Harut dan Marut. Kalau kita tafsirkan dia dengan isim mausul dengan arti dan apa yang diturunkan pada dua malaikat, berarti bertentangan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa yang mengajarkan sihir adalah syaitan. Oleh karena itu sebahagian ahli tafsir mengatakan ma di sini bukan berarti yang, tapi berarti nafi. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan sekali-kali tidak benar
klaim, ya. Klaim-klaim dari apa? Dari mereka-mereka yang terpedaya tertipu bahwasannya sihir ini adalah pelajaran yang diturunkan pada kedua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Jadi ma di sini wa ma unzila al malakain, dan tidak benar cerita-cerita yang mengatakan bahwa sihir ini diturunkan pada dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Dengan kepandaian syaitan yang menyerupai Harut dan Marut, datang kepada mereka yang belajar sihir, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan setiap kali mereka mengajarkan sihir nih, mereka berkata, kami ini fitnah, kami ini ujian, jangan kalian salah gunakan apa yang kami ajarkan pada kalian. Tapi ternyata fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari dari keduanya cara-cara memecah belah suami dan istri. Ini merupakan ajaran Allah yang dibawa malaikat apa ajaran syaitan? Mempelajari cara-cara bagaimana memecah belah suami yang sedang rukun bersama istrinya. Jadi wama unzila alal malakain, karena pada saat itu beredar, bahkan sampai saat ini, bahwa itu sihir, ya, diajarkan oleh dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Dua malaikat ini katanya pada saat Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan Adam di bumi, ya, kemudian Adam melakukan kesalahan, dua malaikat mengatakan kalau kami yang ditempatkan di bumi, kami akan lebih baik daripada Adam. Akhirnya Allah berikan mereka nafsu, tempatkan mereka di bumi. Ternyata sewaktu di bumi bertemu dengan seorang wanita Persia yang cantik menggoda mereka. Ini kisah dongeng. Semua riwayatnya dalam keadaan lemah dan tidak masuk di akal. Akhirnya si perempuan menawarkan dirinya kepada keduanya dengan syarat mereka mempersekutukan Allah. Mereka menolak. Kemudian ditawarkan untuk apa? Untuk membunuh. Mereka menolak. Yang terakhir mereka disuruh minum minuman keras. Akhirnya mereka minum. Ketika mereka mabuk, mereka wal'iyadzubillah melakukan perbuatan dosa, termasuk diantaranya membunuh. Akhirnya dua malaikat ini digantung di antara langit dan bumi. Ini kisah dongeng yang tidak sama sekali bersumber dari riwayat yang sahih dan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita renungkan urutan ayat ini, wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman sekali-kali tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tapi syaitan yang kafir, yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan sihir. Kemudian wama unzila, ma'tuf kepada wama kafara Sulaiman. Dan tidak benar cerita yang mengatakan bahwa sihir diturunkan melalui dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Dan kisah malaikat Harut dan Marut ini, kalau kita perhatikan, kisah yang betul-betul menjadi cerita yang mengasyikkan kalau diceritakan dalam tafsir-tafsir Israiliyat. Bahkan para ahli tafsir terbagi lebih daripada 70 pendapat berkaitan dengan masalah ini. Tapi pendapat yang paling kuat yang sesuai dengan alur ayat, ma-nya bukan mausul tapi bimakna nafi. Tidak benar apa-apa yang beredar dari cerita bahwa sihir diturunkan oleh Allah melalui dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Karena apa yang mereka ajarkan memecah belah di antara suami dan istri. Setelah itu Allah katakan fayata'allamuna minhuma ma yadurru ma la fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna min ma yadurruhuma wa la yanfa'uhuma. Walaqad alimu annahu walaqad alimu la man ishtarahu ma lahu fil akhirati min, dan mereka betul-betul tahu bahwa siapa yang mempelajarinya di hari akhirat tidak akan mendapatkan bahagian sedikit pun. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatu min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Kalau mereka beriman bertakwa, apa yang Allah janjikan dari pahala bagi mereka itu akan lebih baik kalau mereka tahu. Jadi atas dasar ini hari ini sekalian, kita temukan bahwasannya cerita-cerita di seputar kisah Harut dan Marut ini membuat kacau banyak orang. Akhirnya dimanfaatkan oleh dukun-dukun dan tukang sihir mengatakan ini ilmu yang kita ambil dari Quran nih. Ini ilmu yang diajarkan dua malaikat, nggak sembarangan nih.
Jangan salah gunakan. Tapi yang diajarkan adalah pelajaran-pelajaran yang menimbulkan fitnah dan kerusakan. Jelas nggak? Jelas kan? Jelas ya? Jadi ma di sini artinya dan tidak benar apa yang menjadi cerita bahwa pelajaran sihir ini diturunkan melalui dua malaikat yang bernama Harut dan Marut, dan wama di sini kembali ma'tuf kepada wama kafara Sulaiman wama unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Mudah-mudahan kita betul-betul menyadari bahwa pelajaran sihir ini isinya kebohongan, isinya merupakan kepalsuan dan kerjasama dengan syaitan seperti yang kita dengar kisah-kisahnya, termasuk diantaranya dulu ya, diantara kisah yang diungkapkan oleh Ki siapa? Ki Gendang Pamungkas ya? Siapa? Indonesia. Dia tadinya termasuk seorang yang mempelajari sihir, bahkan mengkonsumsi barang-barang yang kotor untuk mencapai keahliannya. Allah kasih alhamdulillah dengan rahmat Allah dia mendapatkan hidayah. Dia menjadi pendengar rasil dan dia ceritakan hari ini sekalian pengalaman-pengalaman kotor dia ketika dulu dia mempelajari hal-hal tersebut. Dan alhamdulillah Allah berikan dia hidayah, setelah itu dia meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Demikianlah para jamaah sekalian, kajian renungan kita pada malam hari ini. Ini hanya sekedar kajian yang singkat, bukan kajian yang ilmiah, yang kembali kepada kepada dirasah lafadznya satu demi satu, tapi tujuannya untuk menggugah kita semua, terutama sekali anak-anak kita yang dalam persiapan untuk menyongsong hari depan, mudah-mudahan tidak terpedaya oleh syaitan baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.